Shalom. Selamat tanggal 14 Desember. Puji Tuhan, menjelang perayaan-perayaan Natal, bahkan sudah ada yang ibadah perayaan Natal, kita boleh kembali dikumpulkan untuk beribadah pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu, sungguh kami mengucap syukur karena segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Membawa kami pagi hari ini boleh datang ke tempat-Mu Tuhan, ke rumah-Mu untuk kami boleh beribadah bersama-sama, menaikkan puji-pujian, penyembahan kami Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu menjadi bekal dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah ibadah hari ini boleh menjadi milik kepunyaan-Mu, Engkau yang berdaulat dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga hanya Engkau saja yang hadir di tempat ini, Engkau saja yang berdaulat atas setiap pribadi, dan Engkau yang memulihkan setiap kami, sehingga setiap keperluan kami pagi hari ini Tuhan boleh dipenuhi. Kami yang datang dengan sakit, kami boleh pulang bawa kesembuhan, kami yang lemah kami boleh pulang bawa kekuatan yang baru, kami yang ada dalam kesesakan kami boleh pulang dengan membawa kelegaan yang daripada-Mu, dan kami percaya ada kuasa dalam puji-pujian, ada kuasa lewat penyembahan, dan ada kuasa firman-Mu yang akan ditaburkan pada hari ini Tuhan, dan kami semua akan pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu ibadah ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan, dan sungguh-sungguh hanya Tuhan saja yang kami izinkan berdaulat atas setiap kami, atas setiap peralatan, atas setiap sudut ruangan, atas setiap segala sesuatu yang ada di tempat ini. Hanya Tuhan saja yang berdaulat. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah kami dengan segala ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Yang paling baik untuk Tuhan Allah, kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia ini, ya sebagai bayi, tapi sampai hari ini Dia adalah penasehat yang ajaib, Dia adalah Allah yang perkasa, Dia adalah Bapa yang kekal di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan pujiannya dengan percaya bahwa Dia Allah yang perkasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Seorang anak telah lahir, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut
penyambutan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh Dia hadir dalam hidup kita. Dia ada, Dia selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari kita menyampaikan kemuliaan bagi kemuliaan namanya, bagi kebesaran Dia, karena Dia Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Haleluya. Haleluya. Mari membawa pujian kita, percayalah dalam pujian ada kuasa. Ya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Dalam hadiratnya kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Hey! Gloria, Gloria. Nyatakan besar Tuhan, tinggikan Dia. Jemaat Tuhan saja, boleh lambaikan tangan. Sukacita hanya di dalam Tuhan, amin. Amin. Kita bisa cari sukacita di mana aja, tapi tidak akan kita temukan karena sukacita hanya ada di dalam Tuhan. Haleluya. Yuk, sama-sama kita bilang sama Tuhan. Dalam buku temukan, dalam buku temukan sukacita. Amin. Dunia
sanggup untuk berikan. Dan inilah yang hebat, segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Amin. Dia selalu ada di dalam setiap langkah kita. Nyatakan, kau ada mendampingi setiap langkahku. Ya. Berikan kekuatan dengan rohmu. Ini janjinya, janjimu yang telah menuliskan. Kau punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh lihat teman sebelah kanan kirinya. Kalau belum bersukacita boleh ditepuk. Ayo bersukacita. Amin. Haleluya. Oh, 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 oh. 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 Jemaat Tuhan saja. Mana dong buka sukacitanya? Masih jemaat Tuhan, lebih keras lagi. Haleluya, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Saya lagi minta tepuk tangan yang paling baik untuk Tuhan Allah kita. Wow, sukacita Dia berikan, terang juga Dia berikan. Dan di dalam terang itulah Dia mengangkat kita dari kegelapan menuju pada terangnya yang ajaib. Dan kita hidup di dalamnya. Mari kita menyembah Dia dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kita membawa terangnya yang ajaib di dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Segenap manusia menyembah. Amin. Menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan. Amin. Untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Dengan iman bilang, kini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin
semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Amin. Biar terang Tuhan selalu bercahaya dalam hidup kita. Haleluya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terheran. Kalau Tuhan bilang kita Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Kita mau percaya ya. Kalau Tuhan bilang kita naik, kita naik. Kalau Tuhan bilang mengangkat kita diangkat. Tidak ada yang bisa halangi. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar, terbang bersamamu, terbang semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini, sinar kemuliaan-Mu. Oh, biar terang Tuhan selalu bercahaya dalam hidup kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada satu kepemilikan dalam hidup kita yang tidak boleh kita lepaskan. Aku milik Tuhan, Tuhan milikku. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya Yesus dalam hidup kita, semua cukup, semua aman, semua terkendali. Bersama Tuhan kita bisa lalui segala perkara. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Pagi ini kita deklarasikan bahwa kita miliknya Tuhan. Sehingga tidak ada yang boleh merebut kita dari tangan Tuhan. Dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Biar bulan Desember ini, Natal ini, kita boleh mendapati, ya Tuhan, Engkau milikku dan aku milikmu. Yes Lord Jesus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
karena pengorbananmu kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu, karena pengorbanan-Mu, kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ini kami Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Kami percaya Tuhan tahu tidak ada yang tersembunyi. Kekuranganku Kau pun tahu. Amin. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau memegangku Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ini khawatirku, ku serahkan padamu Tuhan. Serahkan semua kekhawatiranku. Karena aku milik-Mu. Milik-Mu. Amin. Amin. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Wow, terima kasih Tuhan. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Haleluya. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder.
kepada hambanya yang memberitakan firman Tuhan. Tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Amin. Haleluya Tuhan. Puji namamu. Ku milikmu Tuhan. Mazmur pujian bagimu. Haleluya. Mazmur pujian bagimu. Yang memakan aku Yesus, Tuhan. Yesus, Yesus. Oh yang memakan aku Tuhan. Terima kasih. Kami milikmu. Haleluya Yesus. Kami adalah milik kesayanganmu Bapa. Kami adalah milikmu dan Engkau adalah milikku. Engkau yang telah menebus kami, Engkau yang telah mengangkat kami dari kegelapan pada terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi ini kami boleh datang kembali padamu. Kami boleh bersyukur kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan ini adalah kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi segenap jalan kami. Seperti Maria duduk diam mendengarkan firman-Mu, demikian juga Tuhan kami akan tundukkan seluruh keberadaan kehidupan kami di bawah salib-Mu. Berfirmanlah, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kita mau diajar oleh firman Tuhan mengenai terang yang daripada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, izinkan saya untuk mematikan lampu ya. Bapak Ibu selama 5 menit juga jangan nyalakan handphone ya. Kita akan melihat kegelapannya seperti apa ya. Nah, barangkali pintu di belakangnya ditutup bisa? Ya, oke. Ini masih kelihatan, masih ada terang-terang ya. Saya bisa sedikit banyak masih bisa melihat gerak-gerak ibu, tapi bapak ibu, tapi yang di balkon, ada di bawah balkon sudah nggak kelihatan. Bapak ibu kasih dalam Tuhan Yesus, satu saat ada orang terjebak di dalam goa dan dia berusaha untuk keluar, tapi semakin dia masuk dalam goa, semakin dia sendiri masuk dalam kegelapan yang begitu gelap. Kegelapan yang melingkupi mereka membuat hidup mereka penuh dengan ketakutan. Sampai satu saat si pendaki atau yang masuk dalam goa ini melihat setitik terang nun jauh di sana. Terang itu membawa pengharapan, terang itu membawa arahan bahwa ada sesuatu pengharapan yang lebih lagi di dalam kegelapan itu sendiri. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus, semua berusaha dekat pada terang itu. Dan semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, ternyata terang itu membawa mereka kepada jalan keluar. Yang tadinya mereka sendiri tersesat, yang tadinya mereka dalam kegelapan, setelah mereka mendekati terang, dan terang itu menyinari mereka,
Dan itu adalah jalan, ternyata itu adalah jalan keluar yang terbaik dari kegelapan itu. Kita bisa merasakan suasana kegelapan yang saat ini mungkin nggak terlalu gelap. Tapi kalau begitu gelap, kita merasakan ada sesuatu yang nggak nyaman. Ada sesuatu yang rasanya saya nggak bisa beraktivitas apa-apa. Saya nggak bisa melakukan ini dan itu, dan kegelapan begitu melingkupi kita. Sehingga kita sendiri nggak membuat kita happy di situ. Ya, nah ini. Silakan dinyalakan. Tidak mungkin ada terang dalam kegelapan, demikian pun sebaliknya. Kalau terang itu ada, maka kegelapan akan sirna dan tidak ada. Ya. Jadi begitu kita ada terang, kegelapan ada, tidak ada kegelapan. Semuanya terang, semuanya kelihatan. Saya bisa melihat wajah ibu, bapak ibu dan semua kekasih dalam Tuhan. Dan bapak ibu semua dapat melihat saya. Itulah terang yang dimaksud. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, itu dijelaskan mengenai terang dan gelap. Terang ini bicara tentang sesuatu yang jelas kelihatan. Oh, ruangan ini terang ya, sehingga saya bisa melihat. Atau kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang mungkin karena riuh orang gandeng gitu, berisik, sehingga tidak bisa mendengar. Kadang-kadang kita ngomong, nggak tahu lah, gelap, gitu ya. Gelap artinya nggak kedengar, tapi begitu terdengar jelas terdengar. Sesuatu yang terlihat dengan baik, jelas terdengar, lalu tidak ada unsur yang disembunyikan. Kadang-kadang kalau kita melihat ada orang di depan kita bisik-bisik, kita sudah mulai ada tanda tanya dan kita katakan pasti dia ngomongin saya. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan oleh dua orang itu sehingga mereka bisik-bisik. Jadi terang itu bicara sesuatu yang nggak ada unsur disembunyikan. Lalu terang itu bicara masalah hidup dalam kebenaran yang nggak ada disembunyikan. Hidup dalam kemerdekaan, hidup yang bebas di dalam Tuhan. Sebaliknya gelap itu bicara tidak terlihat. Tidak terdengar dengan baik. Ada sesuatu yang disembunyikan, hidup dalam ikatan dosa. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu kisah daripada ada di Amerika sana ada orang diculik. Lalu setelah mereka diculik, orang ini dimasukkan ke ruang bawah tanah yang gelap. Dan selama dia dalam gelap mereka penuh ketakutan. Ketakutan yang luar biasa yang membuat dia orang ini ada depresi. Dia mengalami sesuatu yang nggak bisa berbuat apa-apa dan pikirannya kacau. Ada satu tekanan yang luar biasa dan dia nggak kemana-mana. Sampai satu saat dia bisa melarikan diri dan dia seolah-olah beban yang ada dalam hidupnya itu terlepas dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana terang itu boleh membawa kedamaian yang sesungguhnya. Bapak Ibu dalam Tuhan, hari ini kita bicara tentang hidup dalam terangnya. Hidup di dalam terang Tuhan, hidup di dalam terang yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam Yesaya 9 ayat 1 kita buka sama-sama. Bapak Ibu yang bawa Alkitab bisa buka Alkitab fisiknya. Ada yang bawa? Yang bawa angkat tangan. Wih. Ya, silakan pada istriku yang cantik untuk membagikan sesuatu buat yang bawa Alkitab. Waktu yang lalu saya juga minta Bapak Ibu bawa Alkitab, lalu Bapak Ibu komplain katanya mau dikasih coklat, tapi nggak dikasih coklat. Ya, sekarang Bapak Ibu bawa Alkitab dan ini ada 100 souvenir buat Bapak Ibu yang bawa Alkitab. Ada 100 nggak?
Nah, ini dia. Ya, bisa dibantu. Dapat apa ya kira-kira? Yang di atas ada yang bawa Alkitab? Oh ada, 1, 2, 3, 4. Wow, Susi, Wulan, Yoel, sama siapa satu lagi? Oh, ya. Adel bagiin ya semua ya, jangan sampai nanti komplain lagi ke saya pada waktu nanti saya salaman sama mereka. Gak enak kalau dikomplain. Janji-janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi. Haleluya, haleluya. Kita tunggu sebentar ya. Bapak Ibu, ini spidol untuk tanda menandai ayat-ayat yang Bapak Ibu, ini berkesan. Spidol ini kalau diaplikasikan di kertas Bapak Ibu tidak akan berbayang ya, tidak akan sebaliknya juga kena enggak. Oke. Ini 3 orang habis. Wow. Aduh maaf ya. Berarti tinggal 2 lagi ya? Habis juga ternyata. Pak Budi. Pak Budi. Ya, oke, nanti berarti tinggal Pak Yosi sama Matt. Sama Pepe ya. Oh banyak? Oh banyak yang belum? Aduh maaf. Tapi saya janji lagi nanti ya. Puji Tuhan. Mari kita kembali. Dalam Yesaya 9 ayat 1 kita baca sama-sama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di dalam negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Puji Tuhan. Kita bertanya-tanya dalam kehidupan dari sejak dahulu orang-orang bertanya, dunia ini penuh dengan kegelapan dan mereka perlu terang itu. Siapa terang itu? Lalu bangsa Mesir melihat ada matahari yang begitu besar yang menyinari setiap harinya dari pagi sampai sore dan itu memberikan kehidupan dan mereka menamakan, nah inilah dewa aku, namanya Dewara. Mereka menyanjung dewa itu dengan luar biasa dan mereka katakan ini adalah terang, ini adalah terangku, inilah pengharapanku. Itu Mesir. Lalu bangsa Jepang dikatakan matahari juga sama. Dan sampai-sampai matahari itu dimasukkan di dalam benderanya. Jadi terang itu sangat diharapkan oleh semua bangsa-bangsa karena mereka sendiri tidak suka di dalam kegelapan itu. Dalam Yesaya 9 itu adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Dikatakan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Apakah mereka telah melihat terang itu? Belum. Terang itu akan dilaksanakan atau terang itu akan terjadi saat Yesus datang ke muka bumi ini. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12 firman Tuhan dikatakan demikian. Yesus berkata lagi kepada mereka, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang kehidupan. Jadi Tuhan mendeklarasikan, Tuhan menyampaikan, I am the light of the world. Aku adalah terang dunia ini. Bukan lagi matahari, bukan lagi bulan pada malam hari, bukan lagi sesuatu yang mereka sendiri sifatnya sementara. Tapi Tuhan katakan, aku terang bagi dunia ini.
dan bersifatnya kekal selama-lamanya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita hidup dalam terang itu. Kadang-kadang terang itu sudah ada dalam kehidupan kita, terang itu kita sudah miliki, tapi kita masukkan ke bawah gantang. Gantang itu tempat beras. Kita masukkan dalam tempat beras itu dan terangnya nggak bersinar. Lama-lama terang itu redup kembali. Kadang-kadang juga kita masukkan terang itu di dalam tempat tidur, di bawah kolong tempat tidur kita. Terang itu dibiarkan tidak menerangi ruangan, tapi di bawah di kolong. Berapa banyak kita tidak membawa terang itu. Padahal Tuhan katakan, akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Jadi mempunyai terang kehidupan itu dapat dilihat dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam Yesus, dalam terang itu? Firman Tuhan katakan, mengikut Yesus. Mengikut Yesus artinya adalah menuruti, ikut serta, mengikuti ajaran atau nasihatnya, tunduk, dan mempunyai gaya hidup seperti terang itu. Menuruti, kita turut serta, kita ikut apa yang firman Tuhan sampaikan. Nah, banyak problem terjadi. Kita kenapa tidak mengikuti firman? Karena firman itu tidak hidup di dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu firman itu. Baru-baru ini saya melihat ada seorang yang pindah keyakinan dari kekristenan dan dia pindah ke agama lain. Pada waktu di interview dia katakan demikian. Habis kalau saya melihat di kekristenan itu tidak ada pengajaran. Tidak ada orang itu dididik. No, berarti yang selama ini firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, yang disampaikan oleh pengkhotbah, yang mengatakan kamu harus baca firman yang selama ini dia tidak baca firman. Dia tidak mempelajari firman. Dia tidak mendengar firman dengan baik. Akhirnya menyalahkan, saya melihat di agama ini kok diajar luar biasa. Padahal firman Tuhan ini kalau sudah baca ini lumayan dahsyat, luar biasa. Apa yang kita baca Kejadian 1 ayat 1 tahun lalu. Lalu kita baca Kejadian 1 ayat 1 tahun ini. Tuhan bicara lain. Aplikasinya lain. Kenapa? Karena firman ini hidup luar biasa. Ada sesuatu yang membuat hidup kita ini bisa berubah. Kenapa? Karena firman ini. Kalau sudah baca firman ini gak ngerti-ngerti, ayo. Banyak artikel, banyak orang-orang yang bisa dihubungi. Hubungi mereka, tanyakan kepada mereka. Ini saya sudah baca firman Tuhan, ngerti-ngerti. Kasih tahu saya. Jadi jangan dipendam, mengikuti, menuruti. Supaya sudah bisa nurut apa yang firman Tuhan sampaikan. Ikut serta, ikut terlibat di dalamnya. Mengikuti ajarannya dan tunduk. Kata Tuhan, ya jangan. Tuhan bisa nggak amin? Tuhan bisa nggak kalau bisa bela Tuhan? Oh no, apa yang Tuhan sampaikan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau dan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, mengikuti Yesus. Kita perlu setiap hari pegang janjinya. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi segenap jalanku. Mengikuti Yesus bukan dalam arti kita berjalan sendiri, bukan. Mengikuti Yesus bukan dalam arti Tuhan jauh di sana dan saya di sini dan kita katakan Tuhan tolong saya dan Tuhan katakan ayo sini. Oh enggak. Pada waktu kita katakan Tuhan tolong saya, bukan saya datang pada Tuhan, tapi Tuhan datang dulu pada kita. Tuhan katakan, aku mengasihi engkau, bukan dalam arti kamu hidup kudus dulu ya, aku mengasihi engkau. Kamu hidup suci dulu, aku akan tebus engkau. Bukan.
Tak kala kita masih berdosa, tak kala saya tidak mampu berbuat apa-apa, Yesus datang, Yesus mati untuk kita. Amin. Itulah Allah kita. Allah di dalam nama Yesus adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang menyertai segenap perjalanan kehidupan kita. Dia terangi kehidupan kita, langkah demi langkah dia terangi. Suluh di malam hari pentingnya luar biasa. Suluh itu obor atau pelita atau lampu kecil. Kalau sekarang adalah senter gitu ya. Kita bisa supaya kita tidak terantuk batu, supaya kita nggak jatuh, supaya kita nggak masuk ke lubang. Nah itu gunanya suluh. Dan itulah ada gunanya firman. Supaya kita nggak jatuh dalam dosa, supaya kita dihantar kepada kesuksesan hidup kita. Firman ini. Hanya firman Tuhan. Lalu firman ini juga mengikuti Yesus, artinya kita ini dibawa pada satu tujuan akhir yang mulia. Pada sesuatu bukan dalam arti kita dibawa seperti bangsa Israel muter, nggak ada tujuan. Tapi kita dibawa satu fokus yang ada. Ini kepada kemuliaan yang semakin besar. Pada mahkota kehidupan. Allah bawa mengikuti Yesus ya seperti itu. Bukan nggak ada guide, bukan nggak ada arahan. Allah ada arahan melalui firman ini. Yang Bapak Ibu Saudara dengar, baca tiap hari, ini akan mengarahkan kita pada tujuan yang sesungguhnya. Bukan pada yang muter-muter, bukan. Bukan hidup saleh melulu tapi nanti ujungnya kita nggak dapat apa-apa, bukan. Bukan kita berkorban terus lalu akhirnya kita nggak dapat apa-apa akhirnya. Enggak. Tapi di ujungnya ada kehidupan kekal. Dan itu yang menjadi fokus saya dan saudara semua, kita berfokus pada sana. Dan untuk sampai ke sana kita perlu terang itu. Bagaimana kita perlu terang itu? Kita hidup dalam terang itu setiap hari. Setiap hari. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Siapa di sini yang selama seminggu ini masih bolong-bolong dalam baca firman Tuhan? Kadang ingat, kadang enggak. Kadang aduh Tuhan males, tengarti-ngarti. Ayo perbaiki. Back to Bible. Kembali kepada Alkitab. Baca firman. Karena ini adalah terang. Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu adalah terang, pelita, terang. Dan kita mengikuti Dia. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, kita nggak bisa menjadi pengikut Tuhan, tapi kita nggak tunduk, nggak taat, nggak bisa. Kita nggak bisa menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen tanpa penundukan diri kepada Tuhan. Nggak bisa. Bukan anak Tuhan. Tapi setiap anak Tuhan dari kita semua wajib menundukkan diri. Wajib hidup seperti yang Tuhan hidup. Apa yang Tuhan sampaikan kita taati. Ada satu kisah, ini nama boleh bilang dinamakan Sherpa. Sherpa itu pemandu, dia yang suka bawa beban dari pendaki-pendaki di Gunung Everest. Jadi pendaki itu dia mendaki dari awal pendakian sampai ke puncak itu kurang lebih sekitar 2 bulan lebih. Jadi betapa dia harus bawa persediaan makanannya luar biasa. Dia akan bawa tendanya itu nggak hanya satu. Mungkin dia akan bawa 2 atau 3 tenda. Nanti kenapa dia harus bawa 2-3 tenda nanti disampaikan ya. Sherpa ini dia bawa mungkin 100 kilo. 100 kilo beban loh. Lalu dia akan naik kepada satu ketinggian 8.000 mdpl. mdpl itu di atas permukaan laut. Jadi begitu tinggi. Kalau takban perahu itu kurang lebih sekitar 1.600 sampai 2.000 lah. Gunung Rinjani masih 2.000 sampai 3.000. Jadi dapat bayangkan Everest ini ketinggiannya luar biasa. Ketinggiannya luar biasa.
Jadi setiap pendaki perlu Sherpa ini. Perlu orang ini. 2 bulan dia akan pikul beban. 2 bulan. Nah, ada satu orang, ini ada satu pendaki namanya Sir Edmund Hillary. Saya pernah bawain di sini. Sir Edmund Hillary ini dia kelahiran Selandia Baru dan dia seorang pendaki profesional. Dia pendaki profesional ya, luar biasa. Mungkin dia sertifikatnya ada, penghargaannya ada. Itu namanya Sir Edmund Hillary. Nah, Sir Edmund Hillary dia akan mendaki ke Everest. Lalu dia ketemu sama orang namanya Tenzin Norgay. Dia orang Nepal, dia pemandu. Lalu dia ada perjanjian, kamu mau pandu saya? Oke, saya mau. Ya oke. Lalu Tenzin ini ngomong, kamu harus taat ya, kamu harus tunduk pada saya. Saudara, pendaki profesional, lalu ada pemandu, ada yang bawa beban, ngomong itu kepada pemandu. Mungkin si Edmund ini ngomong, siapa kamu? Kamu kan gua bayar. Kamu kan saya bayar untuk bawa beban, kok saya harus tunduk sama kamu? Mungkin ya mungkin. Tapi Edmund ya oke lah. Karena kamu sudah dibayar, kamu ngomong gitu ya gak apa-apa lah. Aku tunduk. Satu saat dia berjalan dan karena dia mungkin menyadari si Edmund sendiri gak bawa beban apa-apa. Jadi dia jalan cepat, dia gak tahu bahwa perjalanan itu 2 bulan. 2 bulan. Bukan seminggu, bukan 3 hari, tapi 2 bulan dia berjalan. Lalu dia katakan kepada Tenzin, saya jalan duluan ya. Tenzin dengan ini, ya silakan. Dia jalan, mungkin dia berlari, karena mungkin dia pertama kali dan dia semangat luar biasa. 1 kilo, 2 kilo meninggalkan Tenzin. Tenzin terus berjalan. Sampai mungkin 10 kilo sudah sih, karena dia berlari dengan semangat. Lalu dia istirahat, si Edmund istirahat. Lalu Tenzin tetap berjalan. Dia meninggalkan, hai saya duluan dia. Dia duluan jalan. Wow, berat. Bapak Ibu jangan dibayangkan naik ke Everest ini, saya belum pernah. Tapi saya melihat video-videonya, begitu mengerikan. Satu saat ya kata Tenzin ngomong, Sir kita istirahat di sini ya. Loh, ini masih jauh. Ini baru 1/4 hari, ngapain? Kita istirahat di sini. Edmund, oke lah. Kita istirahat. Ternyata begitu sudah pasang tenda segala macam, itu badai luar biasa melingkupi mereka. Edmund katakan, ya. Kalau saya berjalan sendiri, saya sudah mati tuh di badai itu. Ini baru 1/4 hari dalam perjalanannya, belum 2 bulan. Edmund oke, dia baru tahu. Besok paginya setelah mereka istirahat, lalu badainya sudah berlalu, mereka lipat lagi, lalu bawa lagi. Edmund bawa lagi itu, jalan. Dia melewati tebing yang curam 45 derajat. Lalu dia sesok. Sementara Tenzin tenang saja di bawah. Dia atur ritmenya. Edmund, dia sudah mulai panik. Luar biasa. Dan Edmund katakan, berat luar biasa perjalanan ini. Kata Tenzin, ayo Sir, kita lihat. Ada sesuatu yang indah di atas sana. Tapi dia dapat kesegaran lagi. Ayo kita pasang tenda lagi. Sudah pasang tenda, lalu si Tenzin ngomong gini. Harusnya kan tenda sudah dipasang, kalau kita masuk dan istirahat. Kata Tenzin, enggak Sir, kita harus cepat pergi. Wah, kenapa kita harus pergi? Ini kan baru pasang tenda. Kita tinggalkan tenda itu di sana. Ngapain kamu di sana?
Ini kita sudah capek-capek pasang tenda, kan ini kita istirahat. No. Kita harus bergegas cepat ke sini. Berlari dari sini dan kita harus berjalan terus. Itu tengah malam dan mereka berjalan. Dan sini menyampaikan, ayo kita jalan. Edmund, ya udahlah. Saya nurutlah, jalan lagi. Tiba-tiba ada bongkahan es yang luar biasa dan dia melibas jalan tempat di mana tenda itu berdiri. Dilibas tuh, habis. Edmund melihat, itu tenda saya. Dilibas, tidak berbekas apa-apa, tidak ada lagi. Edmund katakan dalam hatinya, kalau saya ada di sana mungkin saya sudah nggak ada lagi. Wow, dia tambah kepercayaan. Dia tambah kepercayaan buat si Tenzin ini mengarahkan dia. Terus diarahkan. Tebingnya bukan lagi 45 derajat, sekarang sudah hampir 70 derajat. Lalu Tenzin memperingatkan Edmund, hati-hati ya. Kamu harus melangkahnya dengan hati-hati. Kamu harus melangkah ritmenya dengan hati-hati. Oh, saya profesional. Saya tahu di Selandia Baru juga ada yang sampai 90. Lalu Tenzin ngomong, ini lain loh. Ini bukan Selandia Baru. Ini bukan Inggris, ini Everest. Beda tanahnya. Ya. Aku turut dia. Oke, Tenzin kamu duluan. Dia duluan dan dia mengikuti. Setiap gerakan kaki yang dilangkahkan oleh Tenzin, dia lakukan sama persis. Dia lakukan sama persis seperti yang Tenzin lakukan. Tidak beda. Instruksi yang disampaikan oleh Tenzin dia tangkap oleh Edmund dan dia berjalan. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan terus. Waktu Tenzin katakan kita berlari, dia akan berlari. Berjalan pelan, dia akan berjalan pelan. Tinggalkan tenda itu, dia akan tinggalkan tenda itu. Dan gak apapun instruksi yang Tenzin sampaikan ke Edmund berjalan. Edmund patuhi itu. Sampai suatu saat setelah 2 bulan. Mereka sudah ada di puncak. Pada saat puncaknya, pada saat mau masuk puncaknya, Tenzin berdiri dan dia katakan, silakan Sir, Anda duluan. Anda duluan yang menjejakkan kakimu di sana. Karena kamu adalah orang yang pertama kali sampai dengan selamat ke Everest. Kan Tenzin, dia kan di depan. Harusnya dia yang menjejakkan kakinya dan dia katakan saya yang pertama. No. Dia katakan silakan Sir. Silakan Sir Edmund. Anda yang pertama kali. Luar biasa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, itu yang dilakukan oleh Tuhan kita bukan? Dia memikul dosa kita yang luar biasa 100 kilo. Dan dia naik ke Bukit Golgota. Dia pikul itu tanpa keluh kesah. Dia pikul beban itu. Selangkah demi selangkah dia pikul itu. Dia bawa kita itu pada satu kemuliaan. Wow, luar biasa. Artinya apa Bapak Ibu dalam cerita Edmund, Hillary dan Tenzin ini? Kalau kita taat, kalau kita tunduk, kalau kita menyerahkan hidup kita pada tangan Tuhan. Hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam terang dunia yaitu Yesus. Maka kita akan sampai pada tujuan akhir yaitu mahkota tersedia buat kita semua. Tapi sebaliknya kalau kita kekeh, kalau kita mau dengan pola pikir kita, Tuhan saya ini bisa loh, saya ini mampu loh, saya ini bisa gini, bisa gitu Tuhan. Tuhan udahlah gak usah berbuat apa-apa, Tuhan diam saja. Itu yang dilakukan oleh murid-muridnya bukan?
Pada saat Tuhan bersama-sama di perahu, mereka berkata pada Tuhan, Tuhan sekarang giliran saya. Tuhan tidur saja. Bukankah itu yang kita lakukan? Tak kala kita kuat, tak kala kita sehat, tak kala kita mampu, kita katakan Tuhan stop Tuhan. Oh untuk perkara ini mah Tuhan saya lebih ahli daripada Tuhan. Saya lebih tahu, saya lebih detail mengetahui ini semua. Oh enggak Tuhan. Kalau Edmund Hillary melakukan itu, dia tidak akan sampai ke sana. Tapi karena dia taat, karena dia melakukan perintah-perintah, karena dia mau menundukkan dirinya walaupun dia bayar tensin, walaupun dia punya sertifikat pendaki internasional, dia punya segudang prestasi, tapi dia tundukkan di bawah ucapan tensin dan dia lakukan itu semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, betapa kita juga harus demikian. Ada satu kata-kata yang luar biasa yang gak ada di terjemahan baru pertama maupun kedua. Macet, bisa dibantu. Dalam Matius 25 ini adalah perumpamaan talenta. Waktu orang yang bawa 5 talenta kepada Tuhan, ini Tuhan 5 talenta sudah jadi 10. Apa yang Tuhan katakan? Sabaslah. Itu kata-kata yang gak ada di terjemahan yang lain. Tapi di terjemahan lama ada. Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia. Luar biasa. Satu kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan, sesuatu yang diucapkan gak sembarang orang menerima ucapan itu. Kecuali mereka yang berhasil. Kecuali mereka yang sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Sabaslah. Sabaslah itu artinya mari engkau masuk, engkau sudah setia, engkau sudah lelah, engkau sudah mengerjakan ini dan itu untuk aku. Mari masuk. Sabaslah sambil dirangkul. Tuhan kita luar biasa. Sabaslah engkau hambaku yang baik dan setia. Ayo kita masuk dalam kemuliaan yang lebih lagi. Engkau sudah menderita dalam dunia ini, engkau sudah melakukan perintahku mungkin berat. Tapi sekarang nikmatin kebahagiaan Tuhanmu bersama-sama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan pagi ini. Kalau kita mau hidup dalam terangnya, kita mau mengikut Tuhan setiap hari tanpa kompromi. Tanpa komplain. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkeluh kesah dengan Tuhan. Tuhan memang berat kehidupan tapi aku tahu Tuhan. Nah itu. Tuhan memang susah hidupku tapi Tuhan aku tahu Engkau lebih besar. Nah itu dia. Aku mau taat pada Engkau. Tuhan Engkau tahu doa-doaku belum terjawab. Tapi aku tahu Tuhan. Nah itu dia. Sabaslah hai hambaku yang baik dan setia. Karena Engkau mau turut dalam perintahku. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa firman Tuhan ini. Yuk Bapak Ibu, mulai dari sekarang baca firman. Ya, baca firman setiap hari. Bisa 1 pasal puji Tuhan. Nggak bisa 1 ayat silakan. Tapi teingin 1 ayatnya. Baca terus. Ya, puji Tuhan. Mau Bapak Ibu baca firman? Baru 5 orang. Mau Bapak Ibu baca firman? Baru 10 orang. Di sini ada 50 orang. Kemana 30 orang lagi? Mau Bapak Ibu baca firman? Baru 25 orang. Bapak Ibu mau baca firman? Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu teduh kita sama-sama. Kita gak mampu berjalan sendiri. Kita gak bisa mengerjakan ini dan itu seorang diri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pimpinan Tuhan. Haleluya.
hidup dalam rencana-Mu Tuhan. Hidup karena anugerah-Mu. Amin Tuhan. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Bimbing hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku Tuhan. Pimpin jalanku. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan kami, Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, manusia terbatas adanya. Manusia nggak bisa memiliki hak atau tidak bisa menguasai hidup sepenuhnya. Kita diberi sakit kepala sedikit saja, kita sudah uring-uringan luar biasa. Itulah bukti bahwa manusia terbatas adanya. Perlu campur tangan dari Yang Maha Kuasa, yaitu dari Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita, jangan andalkan pikiran kita, kemampuan kita, tapi andalkan Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar Kasih Katakan, Bapa, amin, jangan tinggalkan aku, Engkau Mari Bapak Ibu kita bagi bersama-sama. Amin. Haleluya. Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Yesus pegang erat tanganku, Amin. ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Dialah kaum wanita, nyanyi lagu ini. Yesus pegang erat tanganku, Amin. ku tak dapat hidup di Haleluya. luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau Haleluya. alasan Dialah kaum pria, nyanyi lagu ini. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama. Mari
sama-sama angkat tangan kita. Haleluya, Yesus. Amin. Tuhan, ini doa kami. Pegang tangan kami Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan selamaku. Engkau alasan Tuhan. Tuhan, Engkau adalah alasan untuk hidup kami. Engkau ada dalam hidup kami, itu adalah anugerah yang luar biasa. Ambil alih Tuhan segala keberadaan kami dan tuntun kami pada tujuan akhir, yaitu hidup yang kekal, mahkota kehidupan yang tidak pernah layu, yang tidak pernah didapatkan di dunia ini. Tapi Engkaulah Tuhan yang sudah menantikan kami dan berkata saat kami sampai di rumah-Mu, sabaslah hai Engkau hambaku yang baik dan setia. Mari nikmati kebahagiaan Tuhan-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tanamkan firman-Mu, jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi segenap jalan kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Andreas Chandler yang sudah memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah diberkati? Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi yang diberkati? Ya biar gak cangkel juga kan ya. Sebentar kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Saya persilahkan. Bye.
sudah mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa supaya anak-anak sekolah minggu boleh tetap setia ya. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum kantong-kantong persembahan diedarkan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapak, kami berterima kasih kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh memberi sebagian daripada berkat-berkat yang telah Tuhan berikan pada kami. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang rela, sehingga kami boleh memberikan dengan penuh sukacita, dan nama-Mu Tuhan saja yang dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga rekan-rekan kami yang ambil bagian dalam pelayanan kolektan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersorak-sorai orang-orang benar yang di dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membungkuk tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku Raja Wali di langit, Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara juga pelayanan rekan-rekan sekalian. Puji Tuhan, sebentar akan dibacakan warta jemaat hari ini 14 Desember 2025. Persembahan dan persepuluhan selain dapat melalui secara langsung, juga dapat diberikan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di depan, atau bisa juga dengan memindai kode QR yang terletak di pintu depan gereja. Jadwal kegiatan sepekan minggu ini sudah ibadah-ibadah komisi sudah tidak ada, sudah menjelang Natal, tapi ibadah sekolah minggu masih ada sebentar ya, selesai dari ibadah ini. Ibadah raya 21 Desember 2025, kita akan kembali bertemu minggu depan jam 7 pagi di tempat ini dengan pembicara Ibu Mas Delima Tambunan dengan tema Yesus Terang yang Menang. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, kita akan berdoa untuk Ibu Dewi Koswara, Bapak Bebeng, dan juga kita akan berdoa untuk sekolah minggu, remaja pemuda, untuk sekolah, kuliah, pekerjaan, dan seluruh sidang jemaat Tuhan. Natal sekolah minggu akan dilaksanakan hari Minggu 21 Desember 2025. Buat Bapak Ibu Saudara yang punya cucu, anak, yang mau dibawa ke Natal sekolah minggu tanggal 21 pintu terbuka lebar. Boleh datang di Natal anak tanggal 21 Desember jam 9. Ya, jam 9 pagi di tempat ini. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, Natal Umum GBI Suryani 2025. Jadi ini adalah Natal kita bersama. Diingat-ingat harinya tepat tanggal 25 Desember, hari Kamis ya Bapak Ibu Saudara, 25 Desember tahun 2025 ya. Jam 5 sore di tempat ini. Jadi bukan jam 7 pagi tapi jam 5 sore. Bertempat di GBI Suryani nomor 56 dengan tema Walk with God, melangkah bersama Tuhan. Persembahan kasih Natal dapat disalurkan melalui amplop-amplop Natal yang telah dibagikan. Buat Bapak Ibu Saudara yang masih memerlukan amplop, masih ada di dekat pintu gereja. Atau juga bisa juga dengan transfer ke rekening GBI Suryani dengan mencantumkan angka 1 di belakang nominal atau dengan menambahkan keterangan untuk Natal. Jangan lupa ya,
Pendaftaran ibadah Natal GBI Suryani dilaksanakan melalui link. Pendaftaran yang dibagikan di grup-grup WhatsApp atau dapat scan QR melalui poster yang ditempel di depan gereja. Bagi jemaat Tuhan yang mengalami kendala dalam pendaftaran, silakan hubungi bagian pendaftaran kalau boleh ke Ibu Fei atau ke Saudari Gebi. Ya, jadi buat Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk Natal tanggal 25, puji Tuhan. Yang belum, kalau nggak ngerti gimana cara daftarnya, boleh menghubungi Ibu Fei atau Saudari Gebi. Ya, buat yang perlu linknya ada QR di pengumuman depan gereja, di pengumuman Natal. Ya, boleh di scan kode QR-nya. Selanjutnya adalah laporan penerimaan dana Natal GBI Suryani 2025. Ya, demikian ya. Total penerimaan sampai 12 Desember 2025 adalah 20.602.500. Puji Tuhan. Tuhan akan cukupkan, amin. Amin. Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Bapak Ibu juga ada penjualan hamper. Oh, iya udah kan? Ya. Ada penjualan hampers untuk dana Natal. Jadi ini bukan kupon makanan lagi tapi hampers. Jadi kayak paket Natal gitu ya. Ini boleh dikirim buat diri sendiri ya boleh ya Cive ya? Boleh. Dibeli buat diri sendiri dikirim ke rumah sendiri boleh. Beli buat orang lain boleh. Asal tahu alamatnya ya. Ini ada 3 macam hampernya. Ada yang gak kelihatan, ini mah tadi boleh cina dibacain ya. Ada marmer cake seharga 130.000, ada chiffon cake 130.000 dan ada piknik roll ayam 130.000. Ini nanti akan berbentuk hampers gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara yang mau pesan, boleh berbagi pada keluarga, sahabat atau teman ya. Hampers ini diambil minggu depan, tanggal 21 Desember. Tapi di sini ada tulisan, tunggu ya. Jika mau dikirim atau di luar hari itu boleh, tapi harga belum termasuk ongkos kirim. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh misalnya pengen bisa ngirim ke si Meta gitu ya, hari Rabu. Boleh nanti bilang sama yang di depan, kirim ke rumah si Meta hari Rabu gitu ya. Aduh luar biasa, GL banget si Meta ya. Oke, ya nanti untuk selanjutnya bagaimana boleh bertanya sama ibu-ibu yang di depan, ada Ibu Desi, ada Ibu Sani, ada Ibu Reni, atau ke Ibu Fei boleh bertanya ya mengenai hampers ini. Pengumuman selanjutnya, dana renovasi plafon, balkon, dan tangga gereja. Dana yang telah dibayarkan adalah 13 juta. Dana yang terkumpul sampai 12 Desember adalah 4.500.000. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberi persembahan atau dana renovasi plafon, balkon, dan tangga gereja yang telah dilaksanakan dapat menghubungi bendahara gereja, Ibu Yulina, Ibu Sieni, Ibu Neti ya. Atau dapat melalui transfer ke rekening GBI Suryani. Nah untuk dana renovasi ini diakhiri dengan angka 2 ya. Atau boleh beli keterangan dana renovasi gereja. Ya. Puji Tuhan. Pelayanan doa dan informasi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memerlukan pelayanan doa dan informasi tentang pengumuman yang begitu panjangnya hari ini, boleh menghubungi nomor-nomor yang ada di atas ini ya. Ke Ibu Fei, ke Ibu Lydia, ke Pak Yosia, boleh ya. Tetap menjaga kesehatan, mendekati Natal, yuk kita jaga kesehatan ya, supaya kita boleh tetap sehat, bisa merayakan Natal dengan sukacita. Haleluya, puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lain. Kita akan menjalankan persembahan yang kedua untuk diakonia. Saya persilakan kepada yang mengedarkan kantong persembahan. Kita akan kembali menaikkan pujian bersorak-sorai orang-orang benar. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku mumpung tinggi seperti Raja Wali di langit.
membumbung tinggi. Tinggi seperti raja di langit. Betapa besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Puji Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Apakah ada saudara Adril hadir? Tidak. Oke. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saya serahkan mimbar kepada Pendeta Madia Yosiana Sarah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari kami boleh bersama-sama datang di rumah Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menaikkan Tuhan puji-pujian bagi kemuliaan-Mu. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang telah kami dengar kami bawa pulang dan kami praktekkan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa buat Tuhan kegiatan-kegiatan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Baik itu persekutuan maupun ibadah-ibadah, khususnya Tuhan ibadah raya pada hari Minggu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati ibadah ini, pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Tuhan terus perlengkapi dengan hikmah yang daripada Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan. Semua yang terlibat dalam pelayanan Tuhan, pakai mereka menjadi alat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat ibadah perayaan Natal pada tanggal 25 Desember di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang turut campur tangan dalam perayaan ini. Perayaan dengan penuh dengan sukacita, perayaan pengagungan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh panitia yang mempersiapkan segala sesuatu. Tuhan yang turut campur tangan dan menolong mereka. Juga dana-dana yang dibutuhkan Bapa. Kami percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Dana yang telah tersedia, yang telah terkumpul Tuhan sampai saat ini, Tuhan itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya dana yang Tuhan kami butuhkan 30 juta tercukupi pada saatnya nanti. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat dana renovasi gereja. Tangan-tangan yang telah terulur, Tuhan memberikannya. Tuhan berkati mereka. Tuhan yang balas dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan perayaan Natal ke dalam tangan Tuhan. Cuaca, keamanan, para peserta yang hadir. Tuhan yang menolong dan turut campur tangan dalam segala hal. Makasih Tuhan. Demikian juga pada kesempatan ini kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, buat Ibu Dewi Koswara, buat Bapak Bebeng. Tuhan jamah mereka, pulihkan Tuhan, lenyapkan segala penyakit dan memberikan kesembuhan. Kami percaya dalam nama Yesus Kristus Tuhan telah menjamah mereka. Demikian juga Tuhan buat anak-anak-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, sakit penyakit yang diderita, yang Tuhan namanya tidak disebutkan. Tuhan kami berdoa di tempat ini Tuhan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memulihkan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka Bapa, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di rumah Tuhan maupun yang mengikuti secara online saat ini. Ada pergumulan-pergumulan yang dihadapi, baik itu dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam hal keuangan sekalipun. Kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat khusus yang daripada Allah.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya Bapa. Kami juga berdoa buat Natal sekolah minggu yang akan diadakan pada Tuhan minggu depan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati. Biar semuanya Tuhan berjalan dengan baik dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih. Kami tak lupa berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Khususnya masa-masa Tuhan hujan saat ini, banyak bencana yang terjadi, banjir dan longsor. Mereka yang terkena Tuhan dampaknya, Tuhan yang menolong, Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan mencukupi segala apa yang mereka perlukan. Pakai pemerintahan yang ada, Tuhan, sehingga mereka boleh dapat membantu menangani dengan cepat dan tanggap Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Perlindungan Allah atas bangsa dan negara kami, hikmat dan marifat yang daripada Allah. Tuhan, Engkau senantiasa anugerahkan bagi pemimpin-pemimpin kami. Berkati bangsa kami, berkati kota kami. Perlindungan Allah yang sempurna ada atas bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Dan kami bersyukur buat seluruh hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan yang terus pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas umat-Mu. Dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Perlindungan Allah, penyertaan Tuhan selalu ada atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaanmu. Tuhan meneguhkan dan menguatkan iman percayamu. Dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah, yang bersumber dari Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin, menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan, Amin.